Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lesti Sugiyarti Lestari. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya susun dengan berkolaborasi bersama rekan saya yang berjudul Analisis Permasalahan Sistem Pemilihan Dosen Pembimbing pada fitur KRS Yakad menggunakan root cause analysis. Penelitian ini dilakukan di Universitas 11 April, tepatnya di Fakultas Teknologi Informasi. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari pengalaman langsung mahasiswa UNSAP saat menggunakan sistem informasi akademik atau SIAKAD, khususnya ketika mengisi kartu rencana studi dan pemilihan dosen pembimbing. Seperti yang kita tahu, fitur KRS memudahkan mahasiswa untuk memilih mata kuliah dan dosen pembimbing secara online. Tapi pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan saat memilih dosen pembimbing, seperti sistem yang tiba-tiba lambat, kuota dosen yang penuh tempat pemberitahuan, atau informasi dosen yang tidak lengkap di sistem. Karena itulah kami tertarik untuk meneliti apa sebenarnya akar permasalahan dari sistem ini dan bagaimana solusi yang tepat agar sistem KRS di UNSAP bisa bekerja lebih efisien dan nyaman bagi mahasiswa. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami menggunakan pendekatan root cause analysis. RCA merupakan metode analisis yang fokus mencari penyebab utama dari sebuah masalah, bukan hanya gejalanya saja. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan data diperoleh dari satu studi literatur dan yang kedua wawancara dengan mahasiswa semester 7 angkatan 2021 di FTI UNSAP, dan yang terakhir adalah observasi langsung saat proses pengisian KRS dilakukan. Setelah data dikumpulkan, dianalisis permasalahan menggunakan dua teknik utama dalam root cause analysis, yaitu fishbone diagram untuk memetakan kategori penyebab masalah, dan yang kedua adalah 5 whys, yaitu teknik bertanya mengapa secara berulang, biasanya 5 kali untuk menemukan akar permasalahan yang paling mendasar. Berdasarkan fishbone diagram, kami mengklasifikasikan penyebab permasalahan ke dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu metode atau metode. Sistem hanya memvalidasi kuota dosen setelah mahasiswa menekan tombol simpan. Artinya, mahasiswa bisa memilih dosen yang kuotanya sebenarnya sudah penuh. Yang kedua yaitu mesin. Tidak ada load balancing atau caching, sehingga ketika banyak mahasiswa mengakses sistem bersamaan, server menjadi lambat dan bahkan gagal merespon. Yang ketiga yaitu tools. Desain UI UX belum ramah pengguna. Tidak ada petunjuk atau indikator yang jelas. Mahasiswa merasa navigasinya membingungkan, terutama saat harus memilih dari banyak dosen tanpa keterangan apapun. Lalu people. Informasi dosen di sistem tidak menampilkan bidang keahlian. Ini menyulitkan mahasiswa dalam menentukan dosen yang paling sesuai dengan topik tugas akhir atau minat akademiknya. Lalu ada policies atau kebijakan dan fitur pendukung. Sistem tidak menyediakan notifikasi saat kuota dosen penuh, dan tidak ada fitur feedback atau laporan yang bisa diajukan mahasiswa secara langsung ketika mengalami kendala. Dari hasil klasifikasi awal menggunakan fishbone diagram, kami kemudian mendalami tiap masalah dengan pendekatan 5 whys. Teknik ini kami gunakan untuk menggali mengapa masalah itu bisa terjadi hingga 5 tingkat ke dalam. Melalui analisis tersebut, kami berhasil mengidentifikasi 6 akar permasalahan utama yang kami simbolkan sebagai X1 sampai X6. Berikut ini penjelasan singkat untuk masing-masing akar masalah dan ide perbaikannya. X1. Desain UI UX tidak ramah pengguna. Masalah, mahasiswa kesulitan melihat informasi kuota dosen karena terlalu banyak klik. Akar penyebab, desain tidak mempertimbangkan kebutuhan pengguna, tidak ada user research, dan tidak dibentuk tim UX. Solusi perbaikannya, lakukan user research, tambah informasi kuota di tampilan awal, dan sederhanakan tampilan antarmuka. Lalu X2, navigasi sistem tidak stabil. Masalahnya, halaman kembali ke awal saat mahasiswa menekan tombol browser. Akar penyebab, navigasi tidak dikembangkan dengan baik, diasumsikan cukup dari browser, dan tidak dilakukan uji coba pengguna. Solusi perbaikan, tambahkan fitur navigasi sisi server, petakan alur pengguna, dan lakukan testing pengguna sebelum rilis. Lalu X3, sistem lambat saat banyak pengguna.
Masalahnya, sistem menjadi lambat saat banyak mahasiswa login bersamaan. Akar penyebabnya, tidak ada load balancing atau caching, dan sistem awalnya hanya dibuat untuk pengguna kecil. Solusi perbaikan: terapkan load balancing, caching, dan lakukan pengujian performa sistem berkala. Lalu X4, validasi kuota terlambat. Masalah, mahasiswa baru tahu kuota penuh setelah menekan tombol simpan. Akar penyebab, sistem tidak melakukan validasi secara langsung dan belum pakai push notification. Solusi perbaikannya, tambahkan validasi kuota real time, tampilkan info kuota aktif saat memilih dosen, dan gunakan WebSocket. Lalu X5, tidak tersedia sistem feedback. Masalahnya, mahasiswa tidak bisa melaporkan kendala langsung ke sistem. Akar penyebabnya, tidak ada kebijakan evaluasi rutin dan tidak ada fitur feedback otomatis. Solusi perbaikan, sediakan form feedback, aktifkan login sistem, dan evaluasi sistem secara berkala berdasarkan laporan pengguna. Lalu X6, informasi spesialisasi dosen tidak tersedia. Masalahnya, mahasiswa kesulitan menentukan pembimbing karena data spesialisasi tidak ada. Akar penyebab, tidak ada kebijakan pembaruan data dosen dan sistem tidak memfilter bidang keahlian. Solusi perbaikan, wajibkan update database dosen secara berkala, tampilkan bidang keahlian di sistem, dan tambahkan fitur filter dosen. Untuk memperjelas implementasi solusi yang telah disusun, saya juga merancang sebuah prototipe antarmuka sistem KRS versi perbaikan. Prototipe ini didesain dengan pendekatan user-centered design dan dirancang untuk secara langsung menjawab permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Terdapat 3 tampilan utama dalam prototipe tersebut. Untuk interface awal, menyajikan status akademik mahasiswa secara ringkas, sekaligus dilengkapi panduan penggunaan sistem agar mempermudah proses navigasi. Lalu ada interface pemilihan mata kuliah dan dosen pembimbing yang kini menampilkan informasi kuota dosen, bidang keahlian, dan juga siapa dosen pembimbing pertama dan kedua. Lalu halaman konfirmasi dari hasil simpan yang menunjukkan rekap mata kuliah yang telah dipilih maupun dosen pembimbing. Berikut nama dosen pembimbing yang berhasil dikonfirmasi oleh sistem. Seluruh desain ini dibuat dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna sebagai faktor utama agar sistem tidak hanya berfungsi secara teknis, tapi juga intuitif dan nyaman digunakan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa permasalahan dalam sistem pemilihan dosen pembimbing di fitur KRS Yakad Unsap sebenarnya dapat diatasi apabila dilakukan analisis yang menyeluruh terhadap akar penyebabnya. Dengan menerapkan pendekatan root cause analysis, khususnya melalui fishbone diagram dan 5 whys, kita dapat memahami bahwa permasalahan yang terjadi bukan hanya soal teknis semata, melainkan juga berkaitan dengan desain sistem, struktur server, dan kurangnya pelibatan pengguna. Solusi yang kami usulkan dalam penelitian ini bersifat aplikatif dan realistis, serta dapat diimplementasikan secara bertahap untuk meningkatkan kualitas sistem. Jika diterapkan dengan baik, sistem Yakad Unsap akan menjadi lebih stabil, efisien, dan tentunya lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Terima kasih banyak atas perhatiannya yang sudah menyimak hingga akhir. Saya sangat terbuka terhadap pertanyaan, saran, maupun masukan untuk pengembangan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.